Iya. Lagi alhamdulillah. Insyaallah. 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 Yang lain lanjut, saya diam aja dulu. Oke, mungkin saya dulu ini Bang Juma Silakan. ya. Host dulu Bang Juma. Iya Bang, silakan. Hostnya ya. Jadi Oten-Oten ini kan berdoa setiap hari memanggil Allah Bapa yang di surga. Kalau jujur mungkin pendetanya itu bisa bubar jemaatnya itu karena bertanduk 7, bermata 7. Bagaimana itu Bang Juma? Iya, bagus pertanyaannya. Jadi kenapa kemudian Al-Quran menarasikan dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Allah mengatakan seperti itu dengan sangat akurat. Kenapa di dalam neraka Allah isi banyak daripada jin dan manusia? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi mereka tidak pergunakan kemudian untuk menelaah ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka kemudian punya mata tapi mereka tidak pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mempergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa lengah? Dalilnya mengatakan di dalam buku yang mereka tenteng sudah pakai bahasa Indonesia pun. Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi itu maha besar, tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22, engkau maha besar ya Allah. Tidak ada makhluk yang serupa denganmu, tak ada satupun yang serupa denganmu, tak ada yang sama sepertimu. Menurut apa yang pernah kami dengarkan, tak ada yang sama sepertimu. Itu jelas itu. Tapi karena mereka tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga, mereka hanya seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak itu. Masakan ada Tuhan bertanduk 7, bermata 7? Dan itu kalau dikatakan penggambaran seperti apa? Toh data itu dimulai dengan perkataan, aku melihat. Nah, berarti kalau melihat ya melihat. Aku melihat. Ada beberapa hewan, ada beberapa binatang, tua-tua. Dan di situ juga ada seperti anak domba. Telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ke-7 roh dewa yang diutus ke muka bumi. Itu dalil. Wahyu 5 nomor 6 ya Bang. Ya, Wahyu 5 nomor 6. Dewa. Dan itulah ke-7 roh dewa. Dewa di situ, Theos. Dewa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya tanyakan Bang Juma. Iya, gimana Bang? Jadi di dalam Al-Quran itu yang saya ketahui itu kan Al-Quran itu buat manusia yang berakal dan mau berpikir, dan orang yang nggak mau berpikir itu tempatnya di neraka. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan dengan hubungan sebutan buat mereka anak domba itu kan menggambarkan bahwa tidak berakal ya. Iya. Cuman berotak. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah di teks aslinya itu ada gitu itu kata-kata anak domba atau ada yang lain gitu, Bang? Kalau kita lihat, kalau merujuk kepada pengakuan mereka sebagai anak-anak domba, sebenarnya anak domba ini dimulai kemudian dengan julukan yang dituliskan oleh Yohanes kepada Yesus dalam Yohanes 1 nomor 29. Disitulah awal kali kemudian Yesus dipanggil dengan sebutan anak domba. Nah, sedangkan kalau mereka ini bukanlah kalangan domba. Domba itu makan rumput, sementara mereka makan daging. Jadi ada dua kemudian julukan atau gelar kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah Yesus. Yang pertama adalah domba, yang kedua adalah serigala. Domba ini julukan untuk Bani Yakub. Di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub.
Yeremia 23 nomor 2 nomor 3 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yehezkiel 5 nomor 12 yang disebut domba berserak ke seluruh penjuru bumi adalah Bani Yakub. Jadi domba itu ya keturunan Bani Ishak dari Yakub, kemudian Yehuda dan juga Israel. Nah, di tengah-tengah mereka kemudian muncul serigala-serigala itu. Siapa yang dimaksud serigala di sana? Yang dimaksud serigala di sana adalah Romawi. Romawi yang dimaksud serigala. Ya. Nah, itu dia, Bang. Silakan. Jadi gambaran yang tidak berakal gitu memang udah dijulukan kepada mereka gitu ya. Kan kalau domba itu otomatis tidak berakal. Jadi dijulukannya saja udah merancu atau menuju atau merujuk ke yang tidak berakal ya. Iya, benar sekali. Memang di Alkitabnya ada ya, maksudnya teks aslinya bahwa mereka dijuluki sebagai anak domba. Begitu Bang Juma. Kalau kemudian dilihat di dalam Matius 23, mereka sebenarnya dijuluki keturunan ular. Oh, tapi Keturunan, sama-sama hewan, ya, Tapi sama-sama hewan Bang, sama-sama nggak berakal juga berarti. ya, dikatakan sebagai keturunan ular beludak. Nah, itu kemudian dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 30. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Artinya orang yang sesaman dengan Yesus inilah yang kemudian menanggung julukan-julukan tersebut. Julukan itulah yang kemudian ditanggung oleh mereka. Dikatakan, hai kamu orang-orang tulul, orang-orang buta. Tuh, itu dikatakan tuh. Di dalam Matius 23 tuh. Hai kamu orang-orang tulul, orang-orang buta. Hai engkau keturunan ular beludak. Itu jelas tuh. Di Matius 23 itu satu perikop. Apa hubungannya dengan dia nih? Apa hubungannya dengan ocen-ocen ini? Yesus mengatakan di dalam Matius 15-nya, celakalah engkau hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, sebab kau mengarungi lautan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Jadi mereka ini adalah orang neraka. Berarti memang julukannya saya udah jelek ya. Mereka dikasih Iya. julukan saja memang sudah tidak pantas lah Bang. Betul. Sedangkan kalau di Islam sendiri itu manusia dijulukin khalifah fil ar ya, berarti pemimpin di muka bumi ya. Di muka bumi. Berarti memang julukannya saja udah yang tidak berakal sama mereka. Makasih Bang Juma, terima kasih. Terima kasih banyak ilmunya. Iya, satu lagi. Julukan yang benar-benar Yesus ucapkan. Tidak bias. Tapi benar-benar nyata. Di dalam Matius 15. Apa yang Yesus katakan kepada non-Yahudi yang percaya kepada Yesus? Kita lihat di sana. Yesusnya menyebut apa kepada perempuan yang percaya kepada dia. Ketika wanita ini kemudian mengatakan, Tuhan, 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 kata dia. Tapi Yesus mengatakan, usir orang ini. Karena aku ini diutus hanya untuk domba. Aku diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan non-Yahudi ini kemudian ikut terus mendekat. Lalu bersujud menghamba, menyembah kepada Yesus. Lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus berkata dan menjawab kepada non-Yahudi, tidak patut bagi roti yang disediakan bagi anak-anak untuk dilemparkan kepada anjing. Nauzubillah min dzalik. Allah. Nah, terus apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Coba, ketika ibu ini mengaku sebagai anjing, Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Maka jelas di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, bahkan sampai percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bisa menyelamatkan mereka, maka Yesus menggelari mereka dengan stempel tepat di jidat dengan julukan anjing. Nah, coba. Orang yang bertemu langsung dengan Yesus, orang yang berdiskusi langsung dengan Yesus, salaman langsung dengan Yesus, bersujud langsung kepada Yesus, disebut Yesus langsung dengan sebutan anjing. Bagaimana dengan mereka yang 2000 tahun hidup setelah Yesus? Bukan anjing lagi, tapi entah apa ya. Enggak ngerti aku. Izin Bang Soma, Iya, silakan. saya mendapatkan ayat yang di dalam Bible, bukan ayat yang apa
Kalau ayatnya itu kan dari Al-Quran. Yohanes 1 nomor 1 kok beda terjemahan dari LAI. Di situ kan datangnya dari Tuhan di situ yang Iya. saya dapatkan, Bang. Betul. Kalau yang saya dapatkan pada mulanya firman dikirimkan dan itu datangnya dari Tuhan. Iya, itu Itu yang terjemahan saya- yang seharusnya. Iya. Iya. Benar. Ada sudah saya terjemahkan, Bang. Iya. Yohanes 1 nomor 1 berarti ditambah itu, berarti ditambah ayat terakhirnya itu firman itu adalah Tuhan. Benar sekali. Kalau kita melihat daripada Iya, iya, data iya. yang sebenarnya, coba yang punya Bible coba lihat. Di Bible itu, Yohanes 1, coba lihat. Dari nomor 1 sampai nomor 7 itu tinta hitam semua. Itu bukan ucapan Yesus. Nanti ucapan Yesus muncul di data nomor 38. Oh. Jadi Yohanes tinta 1, merah. betul. Yohanes 1 sampai nomor 37 itu bukan ucapan Yesus. Bukan juga firman Tuhan. Bukan. Tetapi Ya. karangan penulis Yohanes. Penulisnya pun bukan Yohanes, bukan murid Yesus. Tapi tidak diketahui kemudian. Belakangan baru bapak-bapak gereja menuliskan bahwa ini adalah surat Yohanes. Ya. Seperti itu. Berarti sudah benar itu yang saya terjemahkan, Bang Subang. Betul Karena sekali. bunyinya begini, pada Iya. mulanya firman dikirimkan dan itu datangnya dari Tuhan. Dari Itu yang Tuhan. saya- Iya, Ya. itu sudah betul itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan iya. sendiri, Yesus sendiri mengaku di dalam Yohanes 3 nomor 34. Coba lihat. Apa Ya. yang dikatakan oleh Yesus di sana? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. 1. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Ketiga. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku Ya. datang bukan atas kehendakku. Atas kehendakku. Ya. Bukan atas kehendakku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita Ya. lihat langsung ke Yohanes 1:14-nya, Allah menjadi daging. Astagfirullah. Allah menjadi Alhamdulillah. daging. Artinya kalau Allah menjadi daging, Tuhan sendirilah yang menjadi Yesus. Betul? Betul. Nah, padahal pengakuan Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Allah yang menjadi daging. Tetapi ucapan Allah yang terlontar dari mulutnya, sesuai dengan Ya. Yesaya 55 nomor 1, jadilah hamil, maka hamillah ibunya. Jadilah melahirkan, maka melahirkanlah ibunya. Berarti Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Elohim. Kehendak. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Tuhan memberi instruksi, maka semuanya ada. Makanya Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Andaikan Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah Allah, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku yang mau menjadi manusia. Aku yang mau menjadi mayat. Aku yang mau menjadi bayi. Aku yang mau netek. Tapi kan bukan. Nah, Ya, itulah ini hasil terjemahan saya, Bang, yang saya tampilkan itu. Ya, Saya itu dapatkan. sudah benar itu. Sudah benar itu. Oh, insya Allah. Ya. Sudah benar. Lanjut, Bang. Sudah benar itu. Jadi izin Bang, izin Bang Jiban. Saya mau nanya Bang, izin Bang Jiban. Silakan, Bang. Ya begini, ini kan di berdasar kepada Filipi ya, di Filipi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya berdasar kepada Filipi 2 nomor 7 sampai 8 Bang. Ulangi dari nomor 6-nya, Bang. Mulai dari nomor 6-nya. Oh, di Filipi. Iya. Di Filipi kan ini kan saya cuman Filipi 2 nomor 7 sampai 8 Bang, ini kan di situ dikatakan bahwasanya telah mengosongkan dirinya sendirinya Allah menurut ini kan dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia
dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di Di atas. salib ya. Yang jadi pertanyaan saya Bang Gurunda Bang Suma, apakah wujud kedagingan Yesus mewakili esensi Tuhan yang dapat dilihat? Sebab pernyataan ini berdasarkan pada yang tadi saya bacakan Bang. Iya, jawabannya ya. Mana pembenarannya? Kolose 2 nomor 9. Coba Anda baca. Coba saudara saya baca. Ada Oke. Bible enggak? Apa yang dikatakan Kolose 2 nomor 9? Bentar dulu Bang. Ayo coba. Wah, alhamdulillah bisa ngobrol sama Bang Suma, masya Allah. Kolose 2 Kalau kedua berapa Bang? nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Ya. Kolose 2 Kolose 2 berapa Bang? nomor 9. Kolose 2. Ya coba. Ini Bang. Iya, ini. kemudian Bang Serah, barangkali ada teman-teman Oten yang mau berdiskusi dengan Bang Zuma Ya. di Mekan. Bang Serah, kos. Jadi saya bacakan Bang ya, Bang Suma. Iya, silakan. Jadi mungkin ini begini narasinya. Sebab dalam dia berdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Itu Bang ya. Jadi kalau kita gunakan sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Iya kan? Iya. Dalam bahasa Yunani jasmani di situ adalah somatikos, artinya biologis, tubuh manusia. Jadi kalau saudara saya bertanya apakah berdasarkan Filipi 2 nomor 7 sampai 8 itu bahwa dalam tubuh Yesus itulah Tuhan berubah menjadi manusia? Ya, ini dalilnya Kolose 2:9. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteosan, ketuhanan, kedewaan. Nah, artinya bahwa tubuhnya Yesus mulai dari kuku sampai gigi sampai rambut itu Tuhannya mereka tuh. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan kulupnya Yesus? Nah itu dia Bang. Masih menyisakan debu kan? Bagaimana itu? Astagfirullah ya. Kulupnya bagaimana? Karena di situ dikatakan bahwa dia ini adalah Tuhan secara jasad, secara biologis. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam kisah para pewarta 2 nomor 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ketika ia mengatakan bahwa Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, kulupnya mana? Tidak binasa kulupnya. Ayo, ada nggak bikin sayembara untuk menemukan Tuhan berupa kulup ini? Alhamdulillah Ustaz. Karena kan tadi Kolose 2 nomor 9, kepenuhan keilahian, dagingnya, biologisnya, termasuk enggak kulupnya? Termasuk Bang? Nah, termasuk. Iya. Berarti ketika Yesus terangkat ke langit, ada Tuhan yang tertinggal. Iya. Masih akal. Lupa dibawa kulitnya nih. Tapi dengar-dengar menurut informasi, Iya. kulupnya itu sudah dijadikan jimat oleh bom-bom. Mantap bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan di bawah ada Raja Debat, Bang Zuma, bagaimana? Mau naik? Iya, silakan aja. Kalau ada Kristen silakan mau naik ya. Kalau Kristen mau jawab sama Bang Suma silakan. naik. Ini Bang Arel, ini Raja. Muslim atau Kristen? Ya, kenapa Irin? Itu ada bendera Palestina. Bendera Palestina ini Kristen apa Islam ya? Selamat sore Juma. Sore. Ketemu lagi kita di sini. Iya.
Gimana tadi cerita itu? Asik juga ya, bicara kulup-kulup. Ya, itu dia masalahnya. Iya ya. Kulupnya Yesus itu ternyata Tuhan juga. Gimana itu ceritanya, Bang? Berarti nggak dibawa ke langit ya artinya ya. Berarti Isa bagaimana ya? Saat kulup-kulupnya dibawa ke langit gimana pendapatmu? Isa itu bukan Tuhan bagi kami, nggak ada masalah. Ini yang masalah ini Tuhan Anda yang ternyata kulupnya juga Tuhan, Bang. Isa bukan Tuhan. Oh iya. Tapi kalau Isa bukan Tuhan, kenapa ya ribuan tahun dia bersama Allah, lalu kalau dia manusia, maaf nih ya, maaf sekali. Berarti kamu setuju dong bahwa Isa itu buang kotoran di hadapan Allah? Oh enggak. Maaf ya, saya bertanya nih ya, bertanya. Enggak. Bukan begitu ceritanya. Oh, bukan begitu. Iya. Gimana ceritanya? Karena manusia ketika dia berada di alam di luar daripada dimensi bumi, itu memiliki kemudian kendali di mata Tuhannya. Tuhan yang mengendalikan keadaannya seperti Henok, kemudian Elia, kemudian siapa lagi? Kores yang terangkat ke langit. Itu kalau pertanyaan itu kamu tanyakan kepada saya, berarti mereka juga di atas sana. Iya dong, kalau manusia biasa kan, kalau memang kamu masih meragukan hanya sebatas manusia biasa, berarti Elia? Iya toh? Ya anggap aja dia berarti kamu sepakat juga kan Ya, di sudah, depan Allah. Kalau sudah begitu ya, kalau begitu. Nah, Berarti sekarang sepakat ya. Sekarang Sepakat ya? iya sepakat. Iya, Sekarang sepakat, permasalahannya oke. adalah kulupnya Yesus. Iya, itu nggak ada masalah lah karena kulupnya Nabi Muhammad pun kita nggak tahu. Kenapa lari ke situ lagi? Loh, iya dong, kita kan bicara tetap junjungan, katakanlah Nabi, ya kan? Beda. Ini Loh, kok masalah beda? ketuhanan. Loh, Kalau kok baginda beda? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia bukan Tuhan, sedangkan Yakin. biologisnya Yesus itu Tuhan. Yakin Muhammad bukan Somatikos Tuhan. dalam bahasa Yunani itu adalah tubuh jasmani, Iya, tubuh maksud saya kemanusiaan. yakin Muhammad bukan Tuhan. Ya jelas bukan Tuhan. Baik, Ada boleh orang boleh manusia. boleh kita Ada- buktikan sekarang. Ada umat Islam yang Iya, maksud saya menuhankan boleh kita manusia buktikan Nabi sekarang Muhammad. Juma. Boleh kita Silakan. buktikan, baik. Silakan. Kalau Silakan. memang Muhammad bukanlah Tuhan, artinya tidak setara dengan Allah. Setuju? Iya, jelas Baik. dia manusia. Kalau begitu, bolehkah dua kalimat syahadat menjadi satu kalimat syahadat? Oh, nggak bisa. Bisa. Dengarkan saya. Inilah orang. Nah, kalau begitu cara berpikirnya, satu kakak kartu keluarga anaknya Kenapa sih langsung di harusnya berarti kalau misalnya di keluarga ada 4 orang, kakaknya juga ada 4 dong kalau cara berpikir seperti begitu ya. Kan begitu. Secara logis itu. Bang Zuma. Coba Ini sekali lagi kita selebritis, ulas ya. ini selebritis Oten katanya. Coba satu kali lagi kita ulas ya. Coba yang lain. Ini Raja Debat kok berpikirnya rendah banget, dangkal banget berpikirnya ya. Gimana nih? Coba dong, kalian nggak yakin sama Juma sampai kalian sibuk belain. Dia kan memang semua Diam. Teman-teman Muslim, Ya izin. Oke. teman Muslim diam dulu. Nih teman-teman gimana nih? Satu biar nggak simpatin ya. Beliau ini bagi saya hanya lucu-lucuan. Jadi Muslim Iya, tolong sama diam. bagi saya juga Juma ini. Saya bacakan dalil dulu ya. Saya bacakan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kunta a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani yasu in ana illa nathiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Nabi Muhammad kemudian berkata, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat bagi diriku kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dia bukan Tuhan. Lalu kemudian ketika kami bersyahadat, ada 2 syahadat itu persaksian. 1, asyhadu an la ilaha illallah. Kami umat Islam mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami umat Islam mempersaksikan bahwa manusia bernama Nabi Muhammad hanyalah Rasul utusan Allah. Satu adalah Tuhan, satu adalah Rasul Tuhan. Oke, berarti Muhammad Sampai di situ ini paham? Iya saya paham. Sampai di situ Berarti paham? oke. Berarti Muhammad berapa ini hanyalah Tuhan di sebatas situ? Rasul. Sebentar. Berapa Berarti- Tuhan di situ? Sebentar dong, gantian Berapa dong. Tuhan di situ? Gantian dong Sabar, Juma. sabar, Iya sabar. sebentar. Kamu Berapa kan Tuhan di narasi situ? saya diam. Saya Di tanggapi dong. syahadat itu ada Coba berapa saya- Tuhan?
Di syahadat itu ada Udah berapa main Tuhan? mute gimana sih Anda kok? di mute, Semua Anda pada di mute takut sama karena Raja Debat ya? Anda kan sudah bernarasi, ingin bro. memelintir. Sekarang Enggak, ada berapa tidak, Tuhan di tidak. situ? Anda kan bernarasi. Oke, saya ikutin, Syahadatain. bro. Saya ikutin. Oh, Syahadatain di situ ada berapa Tuhan? bentar dulu. Ah, Jadi kan tidak mau menjawab dia kan? mute kan? Gimana Di bisa menjawab syahadatain di itu ada mute? berapa Tuhan? Iya, jangan di mute dong. Oke. Ya, makanya jawab Baik. di syahadatain Iya. itu ada berapa Enggak Tuhan? apa-apa, saya ikutin. Berarti Muhammad Rasul, betul? Bukan Allah, Ada betul berapa kan? Tuhan di situ? Iya, saya udah ikutin narasi Anda loh. Berarti Ada berapa Muhammad itu Tuhan? Rasul. Loh, Ada kok kamu berapa Tuhan? takut sih ketika narasimu saya Ada ikutin? berapa Tuhan di situ? Enggak, sekarang ikutin Udah, Muhammad turunin. dulu. Turunin, Oke. turunin. Baik, Turunin. saya Nggak ada ikutin gunanya, nggak ada bahwa gunanya Muhammad diskusi adalah sama Rasul. orang bahlul. Kalau memang Muhammad Rasul, Turunin aja, host. Percuma kita diskusi sama orang tulul. Habisin waktu. Disuruh jawab, dia menjawab malah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami umat Islam mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Tuhan enggak? Bukan, karena hanya Allah yang Tuhan. Dan kami mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Rasul utusan Allah. Bagaimana dengan Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. La ilaha illa huwa wa ana Rasulullah. Itu Isa. Bagaimana dengan Musa? Musa juga demikian. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ahad, wa ana Rasulullah. Itu jelas itu. Wa ani mala Elohim. Jelas itu. Utusan daripada Elohim. Jadi tak ada kemudian orang Muslim yang bisa dibohongi. Si Raja Halilintar ini, memang dia jagonya memutar balik kata dia. Beliau itu psikopat. Cocoknya manusia ini adalah manusia psikot. Jadi kalau berdiskusi sama dia, kalau memang dia hanya mau bermain-main dengan logika-logikanya dia, diturunkan aja, percuma habisin tenaga. Karena dia nggak ada ilmu, kerjanya hanya sesuai dengan namanya, halilintar. Suka memutar-mutar saja. Angin diputar sedemikian rupa, supaya orang itu bisa dibodohi dengan kebodohannya dia. Jadi nggak ada yang takut sama dia. Kalau dia mau berdiskusi dengan ilmu, dengan akal, bukan dengan ilmu Paulus, ilmu bolos, ilmu licik, tak apa-apa. Karena dia itu adalah raja tipu. Dia raja tipu. Dilun mudilun itu namanya. Iya, benar sekali. Ya. Makanya ketika saya tanya, ada berapa Tuhan? Oh, Muhammad adalah Rasul. Nah, nanti dipelintir lagi tuh. Oh, dia pelintir kemana-mana. Padahal harusnya dia malu. Ternyata Tuhannya itu adalah kulub. Saya kalau sebagai seorang Kristen dikasih narasi seperti itu, saya habiskan waktu saya untuk merenungkan, untuk memikirkan. Loh iya benar juga ya. Datanya mengatakan bahwa tubuh Yesus itu kepenuhan ketuhanan. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Somatikus dalam bahasa Yunani. Berarti mulai dari rambut sampai kuku, kaki, itu adalah Tuhan semua. Kulubnya gimana? Ternyata dia Tuhan juga loh. Dipotong, mana dia kulubnya? Sedangkan di data Kisah Para Rasul 2 nomor 31, karena itu dia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nih, sekarang mana kulit yang Anda tuhankan itu? Berarti nggak dipotong dong Bang Zuma. Nah itu dia. Kalau tidak dipotong berarti dia orang najis. Galatia 2 nomor 14. Itu dia. Siapapun yang tidak bersunat, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Berarti kafir dia. Wajarlah mati di atas tiang. Kafir berarti. Nah kalau dia dipotong, nah mana Tuhan kecil yang berupa kulub? Berarti ya, yang membuat perjanjian kekal dengan Abraham itu siapa ya Bang Zuma? Perjanjian kekal itu adalah Elohim kan? Elohim. Menurut saudara kita Yahudi adalah Hasem. Menurut tradisi mereka Hasem itu adalah pencipta langit dan bumi. Kalau menurut Oten Bang Zuma? Itu adalah roh. Yang mereka sebut dengan sebutan Bapa, roh. Nah kalau kita telusuri, ternyata roh itu bertanduk 7 dan bermata 7. Betul. Nah itu kan perjanjian kekal tuh Bang Zuma. Nah ternyata kulub yang tadi itu kan nggak jadi dipotong tuh.
Itu gimana tuh Bang Zuma? Berarti dia melanggar sumpah dengan Elohimnya gitu atau bapaknya? Kalau dia tidak disunat, tidak dipotong, dia nggak boleh masuk ke Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya, najis kemudian orang-orang yang tidak bersunat kulub masuk ke tanah Yerusalem, nggak boleh. Yehezkiel 44 nomor 9, najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke bait Allah, bait suci, Betel atau sinagoge. Wahyu 21 nomor 27, najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke surga. Jadi nggak boleh. Orang yang tidak bersunat kulub ini tidak ada tempatnya. Gak ada tempatnya. Berarti yang duduk di sebelah kiri siapa Bang Zuma? Yang di sebelah kiri coba. Iya kan tidak ada kulubnya, itu gimana tuh? Allah. Siapa ya? Sudah sunat kali Bang, sudah sunat. Sudah ya, sudah. Tapi berita sunatnya pun tidak sama seperti Rasulullah. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, Yesus tidak ada pengakuannya satupun bahwa dia sudah sunat, tidak ada. Betul, betul. Mau sampai dari kitab Kejadian atau sampai kitab Wahyu, tidak ada pengakuan Yesus kalau dia sudah sunat, nggak ada. Adapun yang ada dalam Lukas 2 nomor 21 22 itu pengakuan Lukas. Nah, Lukas ini ada nggak pada saat Yesus bayi disunat? Atau pada saat dewasa mereka ketemu, nih lihat nih, punya aku sudah sunat. Atau kan itu sahabatnya Paulus banget tuh, Lukas tuh. Muridnya banget tuh kan. Atau mungkin ada lukisannya apa gimana, dikasih tahu ke Lukas gitu Bang Zuma? Nah itu dia, sementara Lukas tidak pernah bertemu Yesus. Susah iya. itu. Susah ya. Kita sapa dulu tamu kita, Bung Zahri, Muslim atau Kristen? Zahri. Bung Zahri, kalau saya hitung ya sampai 3 ya. Kalau nggak ada bicara saya turunkan ya. 1. Tapi saya aja turun. 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Zuma, ini mumpung jarang sekali saya satu komal dengan Gurunda ya. Jadi betul bahwa Yesus itu datang hanya kepada domba tersesat untuk Bani Israel ya Bang Zuma ya? Iya, benar sekali Bang. Ya. Nah, dan beliau pun nantinya untuk kedatangan kedua kalinya hanya untuk menghakimi kedua belas ya. Betul. Nah, saya mau tanya Bang Zuma, di Yohanes 5 pasal 43 ya, yang bunyinya seperti ini. Aku datang dalam nama Bapakku. Dan kamu tidak aku datang dalam nama Bapakku. Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya dia sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya? Putus Bang, termute. Halo. Baik. Atau ini aja, saya langsung di 45 ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya ya apa yang kukatakan? Apakah ini terkait bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat ini juga karena ada penyelewengan dari kaum Bani Israel terkait Taurat gitu, Bang Zuma? Tafadol, mohon. Iya. Kalau kita melihat data Yohanes 5 ini pelajaran yang sangat-sangat luar biasa memang. Dari data 1 sampai data terakhir 47. Bagaimana kemudian Yesus memproklamirkan dirinya berdasarkan dengan data rujukannya kepada
Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Yahya, dan seterusnya. Nah, aku datang dalam nama Bapakku. Ini yang perlu dipahamkan kepada saudara-saudara Kristen. Apa Bapak ini? Bapak ini apa sih sebenarnya? Wis manggil Bapak itu tujuannya apa? Apakah ini bentuk biologis? Atau Bapak ini adalah gaya bahasa atau majas yang diperuntukkan kepada hamba Tuhan yang suci? Ternyata betul. Di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang-orang yang dipanggil anak oleh Elohim adalah hamba Tuhan yang suci, yang intim mendengarkan didikan. Kalau dalam ajaran agama Islam, Muslim, orang yang berserah diri kepada didikan Tuhan, disebut Muslim. Di sana di Yahudi disebut anak. Jadi ketika Yesus memanggil Bapa, itu dia memanggil Tuhan. Aku datang dalam nama Tuhanku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang yang datang kemudian atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Sebagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Tuhan. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh perharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Makanya Yesus ini datang tidak membawa syariat baru. Dia hanya mendapatkan hikmat pengajaran Torah. Hikmat pengajaran Torah inilah yang disebut Injil. Penekanan-penekanan terhadap isi Torahnya Nabi Musa kepada Bani Israel itulah yang disebut Injil. Bukan syariat baru, bukan hukum-hukum baru. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang dituliskan Nabi Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Contoh, ketika Yesus berkata dalam Matius 26 nomor 24, aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Grapo, kata bahasa Yunaninya. Artinya sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah tertulis. Berarti bukan surat-surat perjanjian baru yang menjadi acuan kepergian Yesus. Tapi adalah perjanjian lama, kitab Tanak. Juga dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul. Lukas 24 nomor 44. Memang harus digenapi tentang aku sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa. Jadi bukan tergenapi apa yang tertulis di dalam buku-buku Paulus. Buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes, buku Matius. Bukan. Tapi yang tergenapi itu adalah yang tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Contoh. Di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya ini harus digenapi tentang Yesus. Yesus ketika ada di dalam persidangan, Yesus ada salah enggak? Tak ada. Kata Tuhan, jangan kau bunuh. Ini yang harus tergenapi. Maka Yesus haram hukumnya dibunuh. Tak boleh. Sesuai dengan kata Yesus dalam Yohanes 5. Nomor 43 dan seterusnya. Makanya ending daripada pengajaran firman perkataan Yesus, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Begitu Bang. Oke Bang. Satu pertanyaan lagi Bang. Terkait begini Bang. Selama ini saya belum menemukan apa yang digenapi dalam oleh Yesus ya. Terkait hal Taurat, ajaran-ajaran karena memang sudah banyak sekali kontradiksi di dalam kekristenan itu sendiri ya, atau yang catatan-catatan kaki biblos itu ya. Namun begini Bang, di dalam Yohanes contohnya di dalam Yohanes 16 pasal 12 ya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Begitu ya Bang ya? Iya betul. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar, yaitu dikatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya apakah ini merujuk kepada syariat yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran? Iya.
Benar sekali. Kita lihat sahabat-sahabat sekalian, di Yohanes 16 ini jelas sekali kalau kita melihat dari data ke-13-nya. Apa yang dikatakan di sana? Boleh kita baca? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakanmu. Sebab ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu ya apa yang diterima. Ini sebetulnya apa yang bukan diterimanya daripadaku ya, tapi diterima dari firman bahasa itunya ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat data 13 ini. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh di sini adalah nabi. Kenapa saya katakan nabi? Kita lihat di dalam Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Lalu roh yang diambil dari Musa ini diletakkan di atas ke-70 tua-tua tersebut. Ketika roh yang diambil dari Nabi Musa ini diletakkan kepada ke-70 roh-roh ini, kepada tua-tua ini, maka seketika mereka menjadi seperti Nabi. Jadi roh yang diambil dari Musa diletakkan kepada siapapun, maka orang itu akan menjadi Nabi. Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu giat mendukung aku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, itu disebabkan karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa dalam segala negeri. Jadi roh Tuhan ketika diserahkan kemudian kepada seseorang, maka orang itu akan menjadi seorang nabi. Kita lihat lagi di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah. Sebab, nah ini pelan-pelan, sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Jadi roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes tadi, Yohanes 16, itu adalah nabi yang akan membawa kebenaran. Maju lagi kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah sekarang, kalau kita tanya kepada mereka, coba terangkan kepada saya kebenaran tentang pembagian harta warisan. Coba roh yang mengajarkan kalian gimana caranya? Akan pernah bisa. Bagaimana tentang pewarisan? Bagaimana syarat sah nikah dalam agama kalian yang diajarkan oleh Roh Kudus katanya? Ada? Tak ada. Bagaimana soal kepemimpinan? Bagaimana soal pendidikan? Bagaimana soal kesehatan? Bagaimana tentang soal ketatanegaraan? Tak ada. Hanya di Islamlah kemudian dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui Roh Kudus. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah ini dikatakan sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan roh kebenaran menurut saudara Kristen itu adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Sedangkan yang dikatakan Yesus di sini, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sebab yang dikatakannya itu apalah yang didengarkan, itulah yang dia ucapkan. Berarti dia masih mendengar. Berarti dia pesuruh. Apa yang didengarkan, itulah yang dikatakannya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini bercerita tentang Nabi Muhammad. Dia akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Al-Quran datang 1400 tahun silam. Menceritakan tentang embrio. Menceritakan tentang atmosfer. Menceritakan tentang adanya air di laut yang tidak bisa menyatu. Menceritakan adanya api kemudian di dasar laut yang menyala-nyala dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan datang menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya di masa yang akan datang apa yang diceritakan itu akan terungkap semuanya. Inilah Al-Quran. Sekira begitu, saudara. Silakan. Sedangkan, sedikit lagi ya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran,
Contoh misalnya bagaimana di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah roh yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Asy-Syura ayat 52, Al-Kahfi ayat 29, roh kebenaran itu adalah Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Ma'idah ayat 48, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang kebenaran. Yesaya 42 nomor 1, akan datang orang yang mengambil kemudian kerajaan dari Yehuda, yaitu dia yang mengajarkan kebenaran dan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kemudian Kejadian 49 nomor 10, kerajaan diambil, lalu diberikan kepada roh kebenaran ini kemudian sama menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Jadi tak ada yang lain selain daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron, tabarakallah, masya Allah. Terima kasih, Burunda. Sama-sama Bang, silakan. Yang lain mungkin ada masukan atau ada tambahan. Kenapa bisa diterima jadi agama di negara kita ini, Abang Juma? Malapetaka ini. Iya, masya Allah. Karena dikatakan oleh Al-Quran, bagaimana kemudian orang-orang yang memperdaya dirinya sendiri dengan hal yang diterangkan oleh Allah. Memang harus betul ada. Harus ada. Karena Al-Quran menarasikan itu. وَمَنْ يَرْغَبُوا عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan orang-orang yang membenci ajaran Abraham. Harus ada ini. Al-Quran tidak mungkin bernarasi tanpa ada kebenaran absolut. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, tadi kita membahas tentang orang-orang bodoh, orang tulul, orang halu, orang dungu. Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Siapakah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Nah, saudara bertanya pada saya ini, Tuan Guru bertanya ke saya, kenapa mereka percaya di Indonesia ini mereka seperti itu? Karena memang harus ada orang yang memperbodoh diri. Apa? Tauhid. Nabi Musa, Ibrahim mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Nabi Musa mengajarkan kurban hewan. Nabi Musa mengajarkan sunnat qulub. Mereka membenci komponen millah Abraham ini. Maka mereka jatuh pada keadaan budu atau tulul. Wa man azzama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang zalim? Yaitu mereka yang telah menolak setelah datang Islam kepada mereka. Mereka adalah orang-orang jahil. Mereka adalah orang jahil, orang jahiliyah yang hidup di zaman modern. Begitu sahabatku. Silakan yang lain. Luar biasa Bang Juma ya. Sama-sama Ayo. Bang. Ayo yang lain. Airin mungkin. Ya, dikit lagi. Mungkin saya ingin mempertajam argumen Bang Zuma disertai data bukti akurat bahwa ya tadi ya umat yang datang dengan apa kitab-kitabnya yang nggak jelas itu ya, dan mulai mencuri kaidah, mencuri nama-nama dalam Islam ya, terutama penggunaan kata Allah dan sebagainya macamnya tidak sesuai dengan kaidahnya. Mohon dibantu Bang Sera, saya mau tampilkan sedikit data aja. Maksudnya mau diperbesar gitu? Dibesarin, Iya. dibesarin Bang. Oke. Besarin Airin. Nah. Baik. Ya, jadi begini ya. Ini sejarah, ini website situs resmi langsung dari kekristenan sendiri. Ya. Di sini kita bisa melihat ya. Tadi ada pertanyaan dari Bang Sera. Nah, ini akan berkaitan dengan ini ya. Alkitab Indonesia dari masa ke masa. Kita mungkin pertamanya adalah di tahun 1629.
disinilah mulai mereka yang mengaku katanya Allah sudah ada dari zaman sebelum Islam lahir. Salah. Ternyata disinilah ya bahwa di tahun 1758 Alkitab Ledeker edisi aksara Arab Jawi dicetak di Batavia. Ya. Di tahun 1820 seorang Wilmette mengkoreksi dan mengedit Alkitab Jawi Ledeker. Polemik lainnya adalah mereka para penerjemah ini adalah orang yang tidak kompeten. Orang yang sangat tidak kompeten. Kenapa? Ya, kita bisa buktikan di dalam biografinya. Ini adalah biografi penerjemah Alkitab. Ya, saya ambil contohnya misalkan si Klinkert ini. Baik. Kita sudah masuk ya. Siapa Klinkert ini biografinya? Namanya Hibaldus Klinkert. Susah juga nih namanya nih. Si Oten ini. Lahir tahun 1829. Lahir di Amsterdam. Seorang masinis kapal. Bisa dikatakan bahwa kenapa tidak kompeten? Ternyata mereka ini orang-orang buta huruf. Ya. Atau mungkin mereka ini adalah orang-orang yang senangnya berasimilasi ya dengan tujuan apa? Ini. Klinkert adalah seorang misionaris. Jadi nanti kalau teman-teman di sana kalau ada yang menyangkal bahwa kata Allah itu sudah digunakan Kristen, itu bullshit ya. Itu bullshit. Ini sejarahnya. Sebelum lembaga Salemba itu banyak kacaunya, kasih ini data. Sekian, terima kasih. Masya Allah, luar biasa ilmunya. La khala wa la quwata illa billah. Dan kalaupun misalnya mereka tidak menggunakan nama Allah, siapa yang mau jadi Kristen? Kalau mereka menggunakan kata Yahweh atau menggunakan kata Theos, orang pada berlarian. Orang pada berlarian. Iya, Bang. Betul. Dan mereka murni menggunakan kata Allah itu karena memang untuk memurtadkan orang. Sasarannya memang umat Islam. Makanya mereka menggunakan kata Allah. Sama seperti yang diperhatikan oleh pendiri agama mereka di dalam 1 Korintus ya. Di situ dikatakan Yesus berkata di awal bahwa hati-hatilah kepada nabi palsu, pengajar palsu yang menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Siapa yang menyamar seperti domba ini? Kita lihat dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nih, ini serigala nih. Nyamar seperti Yahudi meskipun bukan Yahudi. Nyamar sebagai pelaku Torah meskipun bukan pelaku Torah. Tujuannya untuk menyesatkan orang. Sama di Indonesia. Bagi orang-orang yang hidup di bawah persembahan kepada Allah, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Allah. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Allah. Supaya aku dapat memenangkan banyak orang Islam. Coba tanya, apakah Tuhanmu Allah? Nehi. Tapi kenapa di kitab Anda ada kata Allah? Apakah Anda percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan? Tidak. Tapi kenapa ada di dalam kitab saudara? Jawabannya itu untuk memenangkan jiwa-jiwa Islam agar murtad.
Itu tujuannya tuh. Tujuan daripada penggunaan kata Allah di dalam kitabnya itu untuk dipakai sebagai alat untuk kristenisasi, memurtadkan orang. Itu tujuannya. Kalau seandainya di Indonesia ini ya penuh mayoritas dengan Hindu, maka dia akan mengganti kata Allah dengan Sang Hyang Widi. Itu betul. Andai saja di Indonesia ini penuh dengan orang Yahudi, maka mereka akan mengganti nama Allah itu dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh. Memang itu kaidah. Kaidah mereka itu begitu. Bagaimana caranya menyesatkan banyak orang dengan pola ini? 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, aku Yahudi. Kepada orang yang penganut Torah, aku penganut Torah. Supaya apa? Untuk memenangkan kemudian banyak jiwa-jiwa untuk disantrah di dalam lingkaran menjadi seorang Kristen pengikut Paulus. Nah, itu makanya mereka menggunakan kata Allah. Tujuannya itu. Kalau bukan karena mau memurtadkan, tidak mungkin kemudian dia menggunakan kata itu. Saudara GG, boleh nggak buka kamera lagi, Bang? Boleh nggak, Bang? Saudara GG monitor nggak? Bang GG. Iya Bang. Bang GG. Bantu saya, Bang. Boleh, Bang. Tunjukkan Markus 1 nomor 1. Minta tolong. Ya. Markus 1 nomor 1 Bang GG. Iya. Sebentar. Ini harus di open cam atau dibaca aja? Di open cam. Open cam Bang GG. Silakan. Judul konteksnya adalah Yohanes Pembaptis. Bukan Bang. Dia masuk ke Alkitab Sabda. Oh, oke. Paralel. Ini ya Bang ya. Iya. Coba dibaca, Bang. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Oke. Tolong tunjukkan original teksnya anak Allah ada nggak di situ, Bang? Ke bawah. Ke bawah. Angka berapa anak Allah di situ? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Biarlah dunia melihat bagaimana liciknya mereka. Astagfirullah. Nggak ada kan? Nggak ada. Manuskripnya tak ada. Penambahan dalam bahasa Yunani tak ada. Semua tak ada. Ini hanya ada di Indonesia. Tujuannya untuk menipu. Ngapain tambah-tambahin anak Allah di situ? Ngapain? Untuk apa? Untuk menyesatkan umat Islam yang awam. Maka sistem yang mereka gunakan itu berlanjut. Sabar Bang, sabar. Berlanjut. Iya, Bang. Ada yang kemudian dikatakan apa? Ya, kristenisasi dengan nikahisasi. Ada dengan obatisasi. Ada dengan pendikansasi. Ada dengan imunisasi. Ada dengan organisasi. Banyak mereka. Tujuannya itu. Coba lihat buktinya nih. Ada nggak dalam original teksnya tuh? Anak Allah itu ada nggak? Nggak ada. Mau sampai 2 jam sebelum kiamat tak akan pernah ditemukan. Coba dibawa abangku. Nah, coba. Mana ada? Tak ada. Yang paling bawah itu apa? Tulisan apa di bawah tuh? Tak ada. Sampai giginya bom-bom kering, tak akan pernah ditemukan original teks anak Allah di situ. Karena itu memang manfaatnya untuk menyesatkan. Makanya original teksnya tidak ditampilkan. Karena kapan original teks yang ditampilkan? Tidak begitu artinya. Dan bukan Allah yang tertulis, tapi Theos. Tanya orang Yunani, Theos itu apa? Mereka akan mengatakan dewa. Bukan Elohim.
bukan Hasem, tapi dewa. Merujuk kepada dewa Yunani berarti Zeus, Hercules, Attis, apalagi Horus, apalagi Osiris. Nyebrang lagi sedikit, apa? Yahweh. Dea. Nah, inilah bukti, sahabatku Gigi. Syukran. Luar biasa. Bukti itu bukti. Masya. Syukuran Banyak Bang. orang Ini murtad jadi dibodoh-bodohi tambahan sama ilmu, mereka. Bang. Iya, Iya. silakan. Syukuran. Nah, nanti kalau berdebat dengan mereka orang tulul, tolong suruh tunjukkan ini. Kalian mencuri nama Allah, apa maksudnya ini? Kau tulis dalam kitabmu ini. Nah, apa tujuannya ada penambahan kata Allah di situ? Anak Allah lagi. Padahal Al-Quran sudah mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Muncul penyesatan si tulul. Yesus anak Allah katanya di sana. Lalu kemudian kalau dia mengelak, itu bukan Allah dalam Al-Quran. Lalu dari mana? Dari mana kamu ambil kata Allah? Itu dari KBBI. Tulul KBBI itu berdiri tahun 1955. Tahun 1955 baru KBBI itu diambil sebagai program pembinaan bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran menggunakan kata Allah sudah 1400 tahun silam. Kalau dia mengatakan kami mengambil dari bahasa Ibrani. Oke, kita rangkai ke Ibrani. Di dalam Mazmur 10 nomor 7. Ada kata Allah di situ. Apa kata Allah di Mazmur itu? Kata Allah dalam Mazmur terjemahannya adalah sumpah serapah. Yakin? Yesus itu anak sumpah serapah? Yakin? Yakin? Hah? Yakin? Kalau dalam bahasa Ibrani, Alef, Allah, Alef, Lamet, Dalet. Atau He. Berarti apa? Sumpah serapah. Yesus anak sumpah serapah. Tak ada alasan. Yang benar itu ngambilnya dari Al-Quran. Allah. Kalian ingin menipu kami umat Islam. Kenapa? Karena memang di dalam kitab kalian juga diajarkan bahwasanya Yesus diberitakan dengan maksud jujur ataupun tidak, kami tetap bersuka cita. Itu dalil di dalam kitab saudara-saudara Kristen. Bahwasanya tentang Yesus, mau dengan maksud jujur ataupun maksud bohong, itu tidak mengapa. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga, Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong maupun dengan jujur, tetap hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Inilah ajaran tuyul yang Yesus katakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada pengajaran nabi-nabi palsu. Buah dari pengajaran nabi palsu itu satu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Kata Yesus, pada